Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Septiadno Wicaksana. Saya adalah seorang mahasiswa semester 5 dari Universitas Islam Negeri Salatiga dengan program studi Psikologi Islam. Nah, jadi teman-teman, di sini aku tuh punya produk atau buku yang recommended banget nih buat anak-anak psikologi khususnya, yaitu tentang buku Psikologi Profetik. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih psikologi profetik itu apa? Jadi, psikologi profetik adalah suatu ilmu psikologi yang lebih mendalami pada ranah-ranah tentang kenabian. Menarik banget nih teman-teman semuanya. Ini worth it sih buat dibeli. Nah, hari ini aku mau ngejelasin dan nge-review nih apa aja sih yang ada di dalam buku ini. Jadi teman-teman semuanya, di buku Psikologi Profetik sendiri ini ditulis oleh seorang ustadz, yaitu Ustadz Agus Hermawan, SPD IMA. Wah, menarik sekali, sama Ibu Berlian Wijayati, SPD nih. Nah, buku ini diterbitin pada tahun 2024, baru-baru nih. Katanya juga sih ini baru dicetak itu sebulan atau 2 bulan yang lalu nih teman-teman. Dan buat penerbitnya itu dari Yayasan Haji Kartini Kudus. Jadi dari Kudus nih teman-teman semuanya. Nah, langsung aja kita review materi yang ada di dalamnya ya. Baik. Buat bab pertama itu ada konsep manusia dalam perspektif psikologi profetik. Menarik sekali nih. Baru awal aja udah semenarik ini nih pembahasannya. Pada subbabnya ada manusia menurut pandangan Islam. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Dan dalam hal ini sekurang-kurangnya terdapat 4 relasi ragam manusia yang masing-masing memiliki kutub positif dan negatif. Wah, apa aja nih teman-teman semuanya. Jadi yang pertama itu ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Pada buku ini dijelaskan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri itu dengan istilah hablum minan nas, yang ditandai dengan kesadaran untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, sehingga kayak menjauhi larangan dan mendekatkan diri kepada kebaikan. Kemudian yang kedua ada hubungan antar manusia dengan manusia lainnya atau sama juga dengan hablum minanas tadi. Kemudian yang ketiga ada hubungan manusia dengan alam sekitar atau habdun mijabal alam, yang ditandai dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan dengan sebaik-baiknya. Jadi contohnya itu kayak ketika kita memelihara lingkungan kita, itu termasuk dalam hubungan kita dengan alam sekitar. Kemudian yang keempat ada hubungan manusia dengan sang pencipta, atau teman-teman sendiri pada tahu nih bahwa hubungan manusia dengan sang pencipta bisa dikatakan sebagai hablum minallah, yaitu dengan penerapan kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita lanjut nih pada subbab berikutnya itu ada manusia dalam menurut pandangan psikologi. Jadi, pada umumnya manusia itu menurut psikologi kan lebih mengacu pada penelaahan perilaku. Tapi pada psikologi profetik sendiri ini bertolak belakang nih teman-teman semuanya. Pada psikologi profetik itu lebih memandang bahwa kondisi ragawi, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan merupakan penentu utama perilaku dan corak kepribadian manusia. Jadi bagaimana kualitas dalam diri ataupun internal itu lebih berpengaruh terhadap psikologi seseorang menurut buku profetik ini. Kemudian kita lanjut ke subbab ketiga, itu ada persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Sudah tentu ada perbedaannya dong teman-teman. Jadi manusia pada hakikatnya itu lebih mengacu pada hubungan lainnya yang memiliki hasrat dan tujuan. Ia berjuang untuk meraih tujuannya. Jadi manusia itu lebih berfokus pada tujuan yang sudah ada, karena sejatinya manusia kan memang memiliki akal dibandingkan makhluk lainnya, sehingga memiliki tujuan-tujuan yang memang ada. Ini dari bab pertama aja udah menarik banget nih teman-teman semua. Kita lanjut ke bab 2.
bab 2 ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikologi profetik. Wah, ternyata perkembangan, walaupun ini buku baru, sudah ada nih kayak penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi pada bab pertama itu menjelaskan tentang latar belakang pemikiran psikologi profetik dari dunia timur, khususnya di wilayah-wilayah kekuasaan Islam sendiri. Itu menjelaskan bahwa pada tulisan Muhammad Ishaq ibnu Yasir pada abad ke-7 Masehi berjudul Asyawiyah Makhazi memuat sebagai frame dalam biografi Nabi Muhammad. Jadi awalnya itu lebih mengacu pada biografinya dari Nabi Muhammad. Kemudian ada pun tokoh-tokoh pada dunia Islam yang melahirkan karya-karya besar, antara lain ada Al-Quyairi dengan nama lengkap Abdul Karim Ibnu Wasin. Beliau lahir pada tahun 3076 Hijriah dengan memuat sebuah karya tulis terbesar dengan judul Ar-Risalah Al-Qusyariyah. Dalam risalah ini menjelaskan tahapan-tahapan yang akan tercapai pada ketinggian keilmuan rohani dan jiwa pada Sang Pencipta. Kemudian tokoh yang selanjutnya itu ada Muhyiddin Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatami bin At-Tahai. Nah, panjang banget ya teman-teman semuanya. Jadi dalam karya ini momentum yang membahas tentang hakikat keihsanan yang sejati. Jadi kan keihsanan sendiri kan lebih berpaut pada tingkatan keimanan, dan buku dari tokoh ini menjelaskan bahwa bagaimana sih keihsanan seorang insan itu sejatinya seperti apa. Kemudian subbab berikutnya ada pertumbuhan dan perkembangan psikologi profetik. Jadi psikologi profetik ini sebelum berkembang ke Indonesia, perkembangan psikologi agama itu lebih dipelopori pada tokoh-tokoh yang berlatar belakang profesi dan ilmuwan, agamawan, dan pakar bidang kedokteran. Contohnya seperti buku-buku yang memuat tentang agama dan kesehatan badan pada tahun 1965. Kemudian ada buku menjelaskan tentang Islam dan psikosomatik pada tahun 1975. Dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kalau mau baca lebih lanjut ada di sini. Oke, kita lanjut ke bab 3. Bab 3 sendiri itu lebih menerangkan pada persamaan dan perbedaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Nah, sebelumnya teman-teman pasti berpikiran kalau apa sih perbedaan psikologi profetik dan psikologi Islam. Jadi psikologi Islam kan lebih memuat pada Islam, sedangkan profetik kan kenabian. Jadi kayak make sense nih teman-teman. Jadi dalam buku ini juga dijelaskan bahwa dari sudut psikologi profetik itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti psycho dan yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Teman-teman udah pada paham lah tentang itu. Jadi psikologi profetik yang membahas tentang eksistensi jiwa dan gejala jiwa dari manusia yang telah mencapai kesempurnaan dan melaksanakan evaluasi dan transformasi, di mana pemahaman dan pengalaman agama secara total berdasarkan Al-Quran. Jadi psikologi Islam itu lebih memuat pada hal-hal yang lebih luas, sedangkan psikologi profetik itu menjelaskan tentang bagaimana pola jiwa itu lebih berfokus pada kesempurnaan tahta yang mengacu pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya ada pada bab 4 menjelaskan tentang peluang dan tantangan psikologi profetik. Jadi peluang dalam psikologi profetik di era globalisasi sendiri menjelaskan bahwa ilmu sosial politik menurut Kunto Jiwa menghendaki bahwa kita harus sadar memahami arah, sebab, dan subjek dari ilmu sosial. Dan kita bangun sosial tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, melainkan juga memberikan petunjuk ke arah mana transformasi dilakukan, untuk apa dan siapa. Jadi kecerdasan Nabi ini cenderung pada kecerdasan berjuang, kecerdasan rohani, kecerdasan emosional, dan kecerdasan berpikir, di mana kemaslahatan kenabian dan ekonomi kenabian itu
menjelaskan tentang kualitas kenabian seperti yang kiranya memiliki peluang untuk digunakan sebagai kacamata dalam melihat realitas dan perilaku di masyarakat. Jadi pada psikologi profetik ini digunakan pada era globalisasi saat ini lebih mengacu pada bagaimana kita bisa memandang teknologi yang sudah berkembang ini menurut psikologi profetik. Sedangkan pada bab yang kelima itu menjelaskan tentang jiwa dalam psikologi profetik. Menurut buku ini, pengertian jiwa tentang cerminan dari perilaku yang memunculkan oleh seseorang dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Nah, sedangkan menurut psikologi profetik sendiri, itu dibagi menjadi 7 nih teman-teman. Yang pertama yaitu ada jiwa rabani, atau tingkatan yang pertama dalam jiwa rabani. Kemudian ada jiwa mutmainnah, yaitu jiwa yang menerima pencerahan dalam kehidupan ketuhanan dan fase pemilihan dan atau awal. Kemudian ada jiwa rodiyah. Jiwa rodiyah sendiri adalah mampu menerima peningkatan pencerahan dan kehidupan ketuhanan yang lebih tinggi. Kemudian ada jiwa mardiyah atau jiwa yang mencerminkan penilaian pencerahan kehidupan ketuhanan yang lebih tinggi. Kemudian ada jiwa kamilah, yaitu jiwa yang menerima keadaan ke tingkat jiwa yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada jiwa insani, yaitu berada pada jiwa rabani dan jiwa hewani. Dan terakhir nih, ada jiwa hewani, yaitu jiwa yang sejalan dengan watak manusia yang selalu mengajak hati mereka untuk berbuat syahwat dan kesenangan hati. Makanya, kita sebagai manusia yang diberi akal tidak selayaknya kita mirip dengan hewan yang tidak memiliki akal, yaitu dengan selalu mengikuti nafsu-nafsu yang kita miliki. Atau dalam bahasa psikologi yaitu mengikuti adanya id atau alam bawah sadar kita. Gitu aja sih sebenarnya. Di buku ini tuh masih banyak banget dijelasin teman-teman. Jadi seberapa ya ini? Ada 9 bab teman-teman. Jadi teman-teman bisa kalau semisal penasaran nih pada buku ini bisa buat check out nih teman-teman. Murah banget nih, cuman 20.000 aja. Oke. Mungkin segitu aja nih teman-teman untuk nge-review buku pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.